sebagai senjata untuk menghadapi setiap dinamika kehidupan yang akan kalian temui di ITS. Apa yang akan kalian lakukan selama 3 hari ke depan ini? Hanya secuil, hanya sedikit dari perjalanan panjang Anda yang akan kalian lakukan di ITS. Mengukir prestasi di kampus perjuangan. Langkah tersebut tergantung bagaimana 4.500 mahasiswa hebat yang ada di hadapan saya memaknai setiap kegiatan yang ada di negeri ini. Apakah kalian memaknai dengan maksimal atau hanya sekedar lewat saja? Tidak ada kata terlambat untuk suatu hal yang baik. Setelah gerigi ini, kalian siap jadi bunga yang akan mekar, tidak hanya di pekarangan rumah, tapi juga pekar di taman kota untuk menyebarkan benih-benih integralistik. Jika kalian tidak bisa menjadi matahari yang menyinari bumi, jadilah lilin yang akan membagi cahayanya ketika datang kegelapan. Inilah diri ITS untuk patriot reformasi integralistik. Merdeka! Terima kasih. Vivat! Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dari pendapat pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo di Kota Pahlawan kita ini. Yang pertama, ya, rakyat Surabaya, mahasiswa Surabaya, dan siapapun di antara kalian yang berani menginjakkan kakinya di tanah pahlawan tidak bisa jadi para banci-banci yang nangis karena panas. Siapapun yang berani menginjakkan kakinya di Institut Teknologi 10 November, kampus para pejuang, saya haramkan untuk menjadi orang-orang yang mudah cengeng atas hambatan-hambatan yang akan adik-adik sekalian hadapi selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Kampus kita bukan kampus pemberian Belanda seperti kampus-kampus lainnya. Kampus kita dibeli, dibangun oleh tanah, oleh tangan, oleh keringat rakyat Indonesia. Jadi, kalau di antara kalian ada yang berani, mengkhianati negeri ini, silakan angkat kaki dari Institut Teknologi 10 November. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan pidato Bung Tomo tadi, beliau menyebut pemuda. Beliau tidak menyebut dosen, Pak Rektor, Presiden BEM, Ketua Gerigi, nenek, kakek, enggak. Ya, yang mereka sebut, yang beliau sebut adalah siapa? Siapa? Maka dari itu teman-teman, proses kaderisasi, implementasi, dan perubahan mindset teman-teman dari siswa ke mahasiswa masih panjang prosesnya. Tidak ada teman-teman sekalian di sini yang harus beranjak kakinya karena takut. Karena sejak saat ini, sejak kalian menginjakkan kaki di kampus, kalian berdaulat secara pemikiran, tapi tetap harus bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara panas, saya juga panas. Solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari tadi saya memperhatikan, ternyata yang paling bergairah adalah Batalion 8. Karena itu, saya ingin mengetahui juga batalion yang lainnya.
Vivat! Baik ya, tadi Saudara Fajri bertindak sebagai Bung Tomo. Sekarang saya mau bertindak sebagai Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Sekarang ada 4.500 pemuda, dan itu adalah mahasiswa ITS. Itu adalah saudara-saudara. Mari kita guncangkan Indonesia. Tujuan dari geregi ini adalah untuk menyatukan saudara sebagai angkatan 2015. Tidak ada jurusan mesin, tidak ada jurusan sipil, semua menyatu menjadi angkatan 2015. Manfaatkanlah kesempatan yang sempit ini untuk bisa menyatukan saudara sebagai seorang generasi baru di ITS ini, sebagai generasi angkatan 2015 ya. Di dalam proses 3 hari ini, saudara akan disatukan menjadi angkatan 2015 yang solid, dan bawa kebanggaan angkatan 2015 ini sampai nanti saudara lulus, karena mereka adalah saudara-saudara sendiri yang akan bahu-membahu saling membantu membangun bangsa ini ya. Karena itu dalam kesempatan ini kami berharap agar saudara-saudara dengan bimbingan dari kakak-kakak kelas saudara mampu menyatukan diri menjadi satu kesatuan generasi integralistik ITS. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Semoga saudara betul-betul diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti 3 hari ini dengan baik, dan dilanjutkan 4 hari berikutnya dengan baik juga. Saya harap saudara semangat, seperti kata Presiden BEM tadi, jangan cengeng ya. Nikmati semuanya dengan penuh semangat, karena para pahlawan yang telah mendahului kita telah mengorbankan darah, air mata dan keringatnya untuk kebebasan, untuk kemerdekaan saudara-saudara semua. Karena itu kita diharapkan mampu menjadi penerus-penerus semangat para pahlawan tersebut ya. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia nih, saya mendoakan saudara agar saudara diberikan kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, generasi integralistik ITS dibuka. Ya, dan dengan demikian generasi integralistik ITS 2015 resmi dibuka. Ada ancaman-ancaman bangsa ini, ada 3 yang sekarang menjadi isu, baik isu nasional maupun isu internasional. Yang pertama itu adalah isu tentang terorisme, yang kedua isu tentang korupsi, dan yang ketiga isu tentang lingkungan dan isu tentang narkotika. Oleh sebab itu 3 hal ini harus Anda waspadai. Nah, oleh sebab itu saya pada sore hari ini ingin memberikan informasi aja kepada rekan-rekan. Jangan sampai Anda terlibat pada 3 hal itu, terutama yang saya sebutkan pertama itu yaitu terorisme. Karena pada saat ini saya mewakili kepolisian untuk memberikan informasi itu supaya Anda tidak terjebak dalam situasi itu. Jadi terorisme di Indonesia dan di dunia sekarang sudah begitu gencar memasuki dunia, baik dunia maya maupun dunia nyata yang ada di Indonesia. Anda tahu pengeboman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri ini, mulai bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott 1, Marriott 2, kemudian bom Kuningan, bom
kedutaan Filipina, kemudian bom di Polres, dan sekarang ada beberapa di dunia ini. Saya bilang, kenapa adik-adik ini menjadi sasaran? Pertama, Anda ini adalah orang pinter yang kalau seandainya masuk dalam dunia itu bisa menjadi merepotkan bangsa ini lebih besar daripada orang bakul, misalnya orang yang tidak bersekolah dengan baik mengikuti kelompok-kelompok itu tidak seperti yang misalnya Anda yang terlibat dalam terorisme itu. Nah, bagaimana orang-orang ini merekrut supaya Anda tahu? Yang pertama adalah melalui website, melalui Facebook, melalui chatting. Jadi jangan Anda hubris kalau ada orang mengajak untuk berjihad. Rekan-rekan sekalian, jihad itu menurut agama Islam itu tidak hanya perang, tetapi orang-orang ini mengatakan bahwa jihad itu adalah perang. Itu saja maknanya, tidak ada makna lain. Oleh sebab itu, kalau ada pengajian yang mengatakan bahwa jihad itu perang, Anda harus hindari orang-orang yang semacam ini. Karena itu pintu masuk untuk Anda masuk dalam jaringan-jaringan itu, masuk dalam kelompok-kelompok itu. Oleh sebab itu, saya ingatkan kembali lagi untuk menghindari pengajian-pengajian yang dilakukan baik itu di kampus maupun di luar kampus yang orangnya menginginkan untuk berjihad. Dan arti jihad itu hanya perang. Itu pintu masuk untuk mengarah ke sana. Jadi tolong diingat, kalau sudah mengatakan bahwa jihad itu hanya perang, itu adalah mereka-mereka itu. Hindari mereka. Jadi Anda jangan melakukan pelanggaran hukum, nanti akan ditulis oleh polisi. Kalau ditulis sama polisi, nah suatu hari Anda akan ditangkap oleh polisi. Kalau Anda ditangkap oleh polisi, urusannya jadi tidak enak untuk keluarga, untuk Anda sendiri, untuk institusi ini, untuk perguruan tinggi juga tidak enak. Oleh sebab itu sekali lagi, tolong jaga institusi ini, jaga institut ini dengan nama baik yang begitu besar. Oleh sebab itu, hindari jaringan-jaringan, kelompok-kelompok yang mengajak Anda untuk masuk dalam kelompok-kelompok terorisme itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.